Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Kembali pada kesempatan ini saya akan coba untuk mempresentasikan terkait dengan tugas 4, yaitu evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan model penilaian HOTS. Jadi penilaian di dalam kurikulum 2013 atau K13 terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Adapun aspek sikap di sini yaitu spiritual, hablum minallah, dan sosial, hablum minannas. Bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kemudian aspek pengetahuan itu ranah kognitif. Di sini bisa kita ukur ya peserta didik kita atau siswa kita melalui 3 cara. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, kemudian yang ketiga dengan cara memberikan penugasan. Selanjutnya yaitu aspek keterampilan atau psikomotoriknya. Ya, bisa kita ukur dengan cara unjuk kerja atau praktik. Siswa kita suruh untuk praktik, kemudian project, dan ketiga yaitu menggunakan portofolio. Sebelumnya kita harus lihat dulu ya. Di sini untuk bisa membuat penilaian secara HOTS itu tentunya kita harus lihat dulu level kognitif. Ya, mana yang termasuk HOTS ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini, HOTS, MODS dan LODS. Ya. Yang ini tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau lihat di sini, kalau kita mulai dari bawah, yang mana-mana ya, lebih LODS yaitu mengetahui. Nah, barang tentu seperti kemarin, kita harus lihat dulu KKO-nya, kata kerja operasionalnya apa. Nah, sehingga dari KKO itu bisa kita tentukan apakah soal itu termasuk soal yang HOTS atau soal yang MODS atau yang LODS ya, dari KKO-nya. Nah, apabila KKO-nya yaitu mengetahui ya, levelnya mengetahui, maka KKO-nya di sini adalah mengingat atau meniru. Banyak juga KKO yang lain ya. Kemudian yang MODS, yang sedang, yaitu mengaplikasi, kemudian memahami. Nah, adapun KKO yaitu mengaplikasi, yaitu mempraktikkan, mendemonstrasikan misalnya ya, atau memahami atau menjelaskan KKO-nya. Nah, kemudian level yang tertinggi yaitu HOTS. Ya, mengkreasi, mengevaluasi, kemudian menganalisis. Ya. Nah, di sini bisa dilihat KKO-nya ya, mengembangkan atau menilai itu memutuskan, kemudian menganalisis itu membandingkan. Selanjutnya tingkatan level ya, tingkatan level kognitif yang tadi ya. Yang pertama adalah level pertama menghafal, mengingat, yaitu masuk pada level C1 ya, dan memahami itu C2. Kalau menghafal, mengingat yang tadi itu yang LODS itu C1, sedangkan kalau yang MODS itu memahami C2 ya, mengaplikasikan C3 ya. Kemudian level yang ketiga yaitu analisis C4, evaluasi C5, membuat C6. Nah, level ketiga inilah yang nanti yang masuk kepada soal MODS atau penilaian yang HOT ya. Penilaian yang HOT. Selanjutnya tadi sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana penilaian kognitif pada 3, yaitu tulis, lisan, dan penugasan. Yang pertama tes tulis, penilaian dengan tes tulis. Cara membuat atau penilaian tes tulis itu ya dengan cara memasukkan KD ya. Pertama kita buat kolom dulu, yang terdiri dari 8 kolom, nomor, KD, materi, kelas, semester, indikator, level ya, kemudian bentuk soal, kemudian nomor soal. Yang pertama KD ya. KD kita ambil dari
KMA 183 ya, karena ini berkesinambungan berkaitan dengan materi kita yang kemarin, itu kurban dan akikoh. Materinya kurban dan akikoh. Kemudian kelas semester, itu kelas 10 semester ganjil. Indikatornya ya, indikatornya masih kita ambil dari KMA 183 ya, yang kemarin. Nah, kemudian dari indikator itu bisa kita lihat, tentukan levelnya. Kalau levelnya membandingkan atau menyimpulkan atau mengamati ya, seperti KKO yang tadi, maka dia itu akan masuk kepada level kognitif. Masuklah dia kepada penilaian HOTS ya, penilaian yang tinggi. Nah, kemudian bentuk soalnya apa? Bentuk soalnya bisa saja uraian, bisa saja pilihan ganda, bisa saja isi ya. Nah, tergantung nanti. Nah, kebetulan kalau saya di sini memilih uraian. Nah, kemudian kolom yang terakhir kita isi dengan nomor soal. Misalnya ya, analisis berapa soal kita buat. Misalnya nomor 1 sampai nomor 2, kita ambil soal dari indikator yang pertama. Menyimpulkan hikmah kurban. Nah, C5. Nah, uraian, sama juga uraian bentuk soalnya. Bisa kita buat soalnya 2 nomor, 3 dan 4. Kemudian di sini saya mengembangkan lagi menjadi mengamati gambar. Nah, kalau mengamati gambar ya, masih juga C5, mengevaluasi ya. Maka ya, bentuk soalnya ya, misalnya bentuk soalnya adalah setelah kita memaparkan atau menaruh ya, memperlihatkan kepada siswa kita bentuk gambar ya, tergantung materi kita ya. Kalau di sini ada sapi, ada kuda, ada kambing ya. Nah, nanti apa bentuk soalnya? Nah, informasi apa saja yang terdapat pada iklan tersebut. Nah, termasuklah ini iklan misalnya ya, misalnya iklan atau gambar. Nah, itu nanti siswa akan mencerna ya, mengevaluasi dari gambar apa yang dia dapat dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan kita buat yang pertama, identitas, mata pelajaran, semester, kelas, kemudian tahun pelajaran. Terdiri dari 6 kolom ya, nomor, IPK atau indikator, kemudian teknik penilaian apa, bentuk instrumennya, kemudian kunci jawaban harus disertakan juga. Karena ini tes lisan ya, tes lisannya. Nah, tes lisan. IPK-nya misalnya tadi masih yaitu masalah membandingkan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah, kita ambil dari yang tadi ya. Di sini harus kita sertakan juga bentuk instrumennya. Instrumen daftar pertanyaan. Apa instrumennya? Apa yang membedakan kurban dan akikah yang kira-kira akan memancing siswa ya untuk menjawab secara lisan, dan kita juga menyertakan di sana kunci jawabannya ya. Nah, apa yang membedakan kurban dan akikah? Misalnya ya, kita buat juga kunci jawaban di sebelahnya. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian penugasan ya, identitas, mata pelajaran, kelas, semester, kemudian KD dan indikator. Masih kita masukkan KD indikator dari buku KMA 183. Penugasan. Nah, apa bentuk penugasannya? Tontonlah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan akikah melalui link ya. Kebetulan saya sudah buatkan link di sana YouTube, sehingga nanti anak-anak bisa menonton di sana, bisa melihat di link tersebut. Nanti dia akan melihat, akan menonton bagaimana penyembelihan hewan kurban, bagaimana penyembelihan akikah, bagaimana dan seterusnya ya. Kemudian setelah anak-anak menonton atau peserta didik kita menonton, kita buat lagi penugasan yang kedua. Kita suruh untuk buatlah laporan terkait permasalahan penyembelihan hewan kurban dan akikah ya. Barangkali itu bentuk daripada soal HOTS-nya ya, penilaian HOTS. Kemudian kita lanjut kepada rubrik penilaian. Untuk penilaian sikap ya. Penilaian sikap cukup kita buatkan kolom tabel bagaimana sikapnya, hablum minallahnya bagaimana, hablum minannasnya bagaimana ya. Kalau kurang ya, cukup, baik
ya sangat baik. Cukup kita beri checklist saja ya. Kebetulan